Ada yang tahu Bapak Ibu sekalian? Tafadhal, nggih. Saya merasa sudah kaya sih Mas. Masya Allah. Saya dulu tidak punya apa-apa lah, tapi Allah mencukupkan. Masya Allah. Masya Allah. La in syakartum la azidannakum. Apabila kamu sekalian bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu sekalian kufur nikmat, apa itu kufur nikmat? Ya lawannya bersyukur, tidak bersyukur berarti. Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Taib, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu pertanyaan yang pertama ya, hidup kita di dunia ini buat apa? Taib. Pertanyaan yang kedua, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita semua nyadar nggak sih semua kegiatan sehari-hari kita, dari pagi bangun subuh, bahkan sebelum subuh kita sudah bangun, kita wudhu, kita sholat, kita berdoa sampai tidur lagi, itu semuanya sebenarnya amalan-amalan kita, kegiatan kita itu mengarah kepada surga semuanya. Sadar nggak sebenarnya? Allah itu sebenarnya memudahkan kita, sangat memudahkan kita bagi manusia, terutama kaum muslimin, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Islam, itu memudahkan bagi mereka untuk senantiasa beramal soleh. Taib, kita bangun sebelum subuh. Sebelum subuh kita bangun, kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang dia mengucapkan itu setelah ia bangun tidur, terbangun gitu dari tidurnya, kemudian dia mengucapkan itu tadi, zikir tadi, kemudian dia berdoa, sekedar berdoa, Allahumma ghfirli ghufira lahu dzambuh, ya Allah ampunilah aku, maka dia akan diampuni dosanya. Tsumma da'a, kemudian ia berdoa, ustujibalah, maka dia akan dikabulkan doanya. Fayatawadda'u wa yusalli, kemudian dia berwudu, kemudian salat, qubilat salatuh, maka akan diterima salatnya. Nih, Masya Allah, amalan baru bangun tidur, Allah langsung bilang apa? Allah maghfirli, diampuni sama Allah. Kita berdoa, dikabulkan doanya sama Allah. Makanya nggak salah kita mendengar keutamaan salat sunnah fajar, yaitu qobliyah subuh 2 rakaat saja, itu khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena di pagi-pagi kita berdoa kayak gitu aja, Allah udah ngampuni kita gitu loh. Dan ampunan Allah itu lebih baik daripada doa, daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Taib. Itu kita baru bangun pagi, salat sunnah fajar. Taib. Tiba-tiba kita dengar azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Habis itu kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar, sampai selesai azannya. Setelah selesai azan, la ilaha illallah. Selesai azan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Barang siapa yang habis dengar azan, dia jawab azan, kemudian dia mengucapkan doa ini tadi yang biasa kita baca, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati, sampai selesai. Apa kata Nabi? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Kata Nabi apa? Halal baginya syafaatku pada hari kiamat. Masya Allah. Baru bangun tidur, baca doa, salat 2 rakaat, Allah ampuni dosanya, Allah kabulkan doanya, dan Allah berikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Habis itu kita jawab adzan subuh.
Terus kita berdoa, cuman berdoa, kita belum sholat subuhnya belum. Baru berdoa habis dengar adzan subuh. Kemudian dia doanya Allahumma rabb hadida sampai selesai tadi, di awal dengan raditu billahi robba tadi. Kata Nabi apa? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Maka Nabi akan menghalalkan syafaat baginya pada hari kiamat. Bayangin masyaallah muslimin. Kalau kita diberikan waktu buat hidup, kegiatan kita sehari-hari, jangan sampai maghrib, jangan sampai tidur lagi, jangankan sampai tidur lagi, sampai sholat subuh aja itu sudah luar biasa sekali keutamaannya. Sangat mudah sekali kita mendapatkan ampunan, dapat syafaat Nabi. Orang yang dapat syafaat Nabi itu sudah pasti selamat belum, Bapak Ibu sekalian? Orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, sudahkah ia selamat atau belum? Pasti selamat atau tidak kalau mendapat syafaat Nabi? Pasti selamat. Masya Allah. Tapi Ustaz, gimana kok banyak sekali ya orang-orang yang di luar sana, tapi kenapa ya disebutkan kok penghuni neraka itu lebih banyak daripada penghuni surga ya Ustaz? Kenapa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Banyak yang ikut langkahnya syaitan. Masya Allah. Ya. Taib. Masya Allah. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, itu amalan setelah mendengarkan adzan. Taib. Habis dengerin adzan subuh, kita berangkat ke Masjid Fatimah Garung ya. Dari rumah berangkat ke Masjid Fatimah Garung. Sampai Masjid Fatimah Garung, atau enggak dari rumah deh. Dari rumah kita berwudu, ambil wudu seperti biasa. Bismillah, kemudian cuci tangan, kemudian kumur-kumur sampai selesai, sampai basuh kaki yang terakhir ya. Kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib. Sudah kita wudu, habis itu kita baca doa itu. Apa kata Nabi? Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Barang siapa yang berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian habis wudu tadi, pas habis basuh kaki, dia berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Nabi apa? Futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Akan dibukakan pintu untuknya, pintu surga ats-tsamaniyah, ke-8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dan dia boleh masuk dari pintu surga manapun. Masya Allah. Masya Allah, ini baru wudhu ya, salatnya belum nih. Salatnya belum, baru habis wudhu kita udah dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Sampai sini Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya kalau kita lanjutkan sampai kita tidur lagi, kira-kira kita ini termasuk ahli surga bukan? Termasuk ahli surga bukan? Insya Allah. Baru mungkin itu hanya 1 atau 2 jam ya, 1 jam mungkin ya, itu selang 1 jam setelah kita bangun tidur sampai kita mau sholat aja, amalannya itu sudah membuat kita itu akan mudah atau akan menjadi ahli surga, ahlul jannah. Makanya Nabi pernah bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku yadkhulunal jannah, pasti akan memasuki surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan, enggak mau. Ayo Masjid Fatimah Garung jamaah, ayo kita semua masuk surga. Ayo semuanya masuk surga yuk. Illa man aba. Semuanya ngikut kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Saya nanti dulu Ustadz, saya mau bisnis dulu nih di dunia. Saya mau nyelesain kerjaan dulu nih. Saya mau ngurus keluarga dulu. Saya mau begini, saya mau keliling dunia dulu, bla 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 dan lain sebagainya. Maka itu kembali ke pribadinya masing-masing.
Nabi sudah menyampaikan bahwasanya setiap umat muslim pasti masuk surga kecuali orang yang nggak mau. Nggak mau kenapa? Diajak kajian nggak mau, diajak taubat nggak mau, diajak zikir pengingat Allah nggak mau. Ayo bapak, ayo ibu, sesekalilah kita ikut kajian. Ayo bapak, ayo ibu, sekali-kalilah kita ikut sholat subuh berjamaah, meskipun hanya sekali seumur hidup kita. Maka Nabi mengingatkan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang nggak mau. Jadi kita itu sudah dipastikan masuk surga, masyaallah muslimin. Tapi kita nggak tahu nih, apakah kita ini termasuk daripada orang yang nggak mau atau tidak. Nah, kalau kita mau, berarti kita telah melaksanakan perintah-perintah Allah sebagaimana mestinya. Tidak berpatok pada kehidupan dunia kita. Karena ingat Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Wa ma hadhil hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan di dunia ini la'ibu walahu, yaitu hanya bermain-main dan senda gurau. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya kehidupan di akhirat itu kehidupan yang kekal. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui. Nah, ini peringatan buat kita semua, pengingat buat kami juga Bapak Ibu sekalian. Ayo kita luruskan kembali jalan hidup kita. Yang masih belum tobat, ayo tobat. Yang masih belum sholat 5 waktu, ayo sholat 5 waktu. Yang masih suka masbuk, ayo sholatnya jangan masbuk. Yang masih suka nggak ngikutin kajian, ayo mulai sekarang ikutin kajian. Karena banyak sekali loh hadirin sekalian. Oke, tadi sudah subuh ya. Subuh, sholat wudhu, kemudian setelah itu kita sholat subuh. Taib. Sekarang begini Bapak Ibu sekalian. Kalau sholat sunnah qobliyah fajar atau sholat sunnah fajar itu pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Apalagi sholat subuh. Baru dunia wa ma fiha, dunia dan seisinya. Barangkali nih kalau kita tahu ya, sampai sekarang saya juga belum tahu, kita belum tahu keutamaannya. Keutamaan yang real dalam disebutkan dalam hadis bahwasanya salat subuh. Barangkali kalau ada ya. Kalau ada mungkin kalimatnya seperti ini. Salat subuh itu lebih baik daripada langit dan bumi. Kalau salat sunnahnya saja dunia dan seisinya itu lebih baik tidak lebih baik daripada salat sunnah fajar, maka salat subuh barangkali lebih baik daripada langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Itu perspektif saya aja, barangkali. Karena memang min mafhumil aula, dari kaidah pemahaman yang lebih utamakan adalah kalau sholat sunnah qobliyah subuh saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuh. Sama seperti Nabi memerintahkan kepada para wanita untuk pergi berjihad. Saat itu Nabi ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihad?" Wahai Rasulullah, apakah kepada perempuan itu diperintahkan untuk mereka berjihad di jalan Allah? Qala na'am, kata Nabi, iya, alaihinna jihad, mereka wajib berjihad. La qitala fih, yang tidak ada pertumpahan darah di dalamnya, al-hajju wal umrah, yaitu haji dan umrah. Nih para ibu-ibu sekalian nih, ini diwajibkan sama Nabi nih, al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Kalau perempuan saja diwajibkan oleh Nabi untuk berhaji dan berumrah, apalagi laki. Nah, itu namanya mafhum aula. Nah, maka dari itu masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sebenarnya kami di sini hanya pengingat bagi kita semua, juga pengingat buat diri kami pribadi, karena kami selalu teringat kepada sebuah perkataan, la tamallu minat taubah, janganlah kamu sekalian bosan dalam bertaubat. Wa in kunta mazil tataf'alil dzunub, meskipun kamu sekalian masih saja tatakarrar fi dzunub, masih saja terulang dosa-dosanya. Habis tobat kok masih aja ya, kok masih aja ada kesalahan, dosa-dosa yang masih kita lakukan secara sadar. Tobat lagi, suatu saat turun lagi imannya, ngelakuin dosa lagi, tobat lagi, habis itu nggak kerasa, futur, lalai, dosa lagi. Begitu terus kehidupannya. Kemudian ia bertanya suatu saat kepada seorang ustadz, "Ustadz, gimana ya Ustadz, kenapa ya kok saya ini udah tobat, kemudian saya ngelakuin dosa lagi, tobat lagi dosa lagi, tobat lagi dosa, itu kenapa Ustadz ya? Apakah boleh, apakah diterima tobat saya Ustadz?" Ada yang bertanya seperti itu. Alaysa idza tasakha thawbuka ghasaltahu, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, bukannya kalau baju kita kotor kita selalu mencucinya? Betul? Kalau baju kita kotor kita cuci? Wa kadzalika li nafsik. Maka itu juga sama seperti diri kita. Selama kita masih bernafas, masih berada pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun saat itu sedang merendah, imannya sedang turun, sedang berbuat dosa, maka hendaknya kita selalu memohon ampun kepada Allah. Istaghfir rabbak, maka mohonlah ampun, selalu beristighfarlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, khair insyaallah. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian kita semua masih aja dalam dosa-dosa yang belum bisa kita hentikan dosa itu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, suatu saat anjlok lagi, jatuh lagi di situ. Kemudian taubat lagi, jatuh lagi. Taubat, la muskilah, enggak masalah. Yang penting kita terus berusaha, yang penting kita terus memohon ampun kepada Allah sampai hatta idza jaa ajaluha, sampai ketika datang ajalnya. Karena masyaallah muslimin, sebagaimana disebutkan hadis Nabi tadi, setiap umatku pasti akan masuk surga. Nah, ini juga termasuk daripada orang-orang yang di akhir hayatnya, hati-hati, di akhir hayatnya sebelum ia berpulang ke rahmatullah, maka dia berbuat amalan ahli surga. Seperti kita ini sedang taat ya, kita ini sedang beribadah ya, kita sedang menghadiri majelis ataupun kajian yang dimana kajian itu dihadiri oleh para malaikat. Yang malaikat itu melindungi, menaungi kita, membersamai kita. Maka kita mendapatkan keutamaan di situ, mendapatkan kebaikan di situ. Sehingga kalaupun kita qadarullah ya, naudzubillah min dzalik, misal saja tiba-tiba datang rudal, misal dari Israel ya misalnya ya, menghantam nih kubah Masjid Fatimah Garum Dar, sedang kajian kita, meledak, kemudian kita wafat, maka kita akan masuk surga. Sebagaimana seseorang disebutkan dalam hadis Nabi, ada rajulun amila amalan ahlil jannah, dia itu berbuat atau melakukan amalan selayaknya ahli surga. Ya ngaji, kemudian ya salat, kemudian mengingat Allah, zikir, bertaubat, kemudian pokoknya semua amalannya itu amalan ahli surga. Hatta yakunu bainal jannah illa dhira. Jadi jarak dari surga sama dia itu illa dhira, kecuali hanya 1 jengkal saja. Berarti sudah sangat dekat sekali. Fa in mata dzalikal yaum, kalau dia meninggal saat itu juga, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Fasabaqu alaihi fayasbiqu alaihi alkitab, tapi qadarullah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia tidak bisa menahan, tidak bisa mengekang hawa nafsunya, sehingga di akhir hayatnya pas dia habis berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Dia habis ngaji, dia habis baca Quran, dia habis sholat, qadarullah pas keluar pulang dari masjid sampai rumah diajak sama teman-temannya main, nongkrong di luar, jalan-jalan, healing keluar. Nggak taunya diajak healing buat maksiat, di jalan meninggal qadarullah, dan dia masuk neraka. Meskipun seluruh hidupnya dihabiskan untuk beramal soleh, kalau di akhir hayatnya dia bermaksiat kepada Allah, kemudian dia meninggal, maka dia termasuk ahli neraka, ahlun nar. Na'udzubillah min dzalik. Fahunaka rajulun amila amalan ahlin nar fayakunu al-masafah bainahu wan nar illa dhira. Juga ada orang yang dia itu melakukan amalan ahli neraka. Jadi hidupnya itu belas tidak ada kebaikan sedikit pun. Jadi fulan ini dari pagi sampai malam nggak ada ibadahnya belas. Sedikit pun nggak ada ibadah. Yang ada mencaci maki, yang ada berbuat kemaksiatan, berbuat kejahatan. Kemudian ngaji nggak pernah, sholat nggak pernah, zikir nggak pernah. Sampai menjadi jarak baginya dengan neraka itu hanya sejengkal. Nah, seandainya dia meninggal saat itu juga, maka dia akan masuk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian ternyata di akhir hayatnya dia habis melihat jamaah dari Masjid Fatimah Garung pulang kajian. Habis mabuk-mabukan semalam, lewat depan Masjid Fatimah Garung, ada jamaah keluar dari masjid, diingetin, loh, Bapak dari mana? Udah sholat belum? Ayo sholat dulu. Ayo, udahlah, sudahilah. Jangan ulangi lagi lah mabuk-mabukan ini. Udahlah, berhentilah. Jangan maksiat lagi. Ayo, tobat, ayo kembali ke jalan Allah. Yuk saya bantu. Dibantu sama jamaah Fatimah Garung. Kemudian dia sadar, oh ya, mohon maaf ya Bapak ya. Udahlah, saya mau tobat sekarang, saya mau sholat sekarang. Pas dia mau masuk ke dalam masjid, qadarullah ia meninggal, serangan jantung meninggal. Kira-kira dia masuk surga atau masuk neraka? Masuk ke dalam surga. Meskipun dia belum melakukan taubatnya, ataupun dia sudah berazam, dalam hatinya sudah berkeinginan untuk taubat, dan dia sudah menempuh jalan, sudah sampai depan pintu masjid, sudah mengupayakan untuk kembali ke jalan Allah. Namun ternyata tidak sempat untuk bertaubat. Kalau dihitung itu sudah berada pada kebaikan. Bayangin ya, itu hanya orang Indonesia yang melakukan maksiat seperti itu. Dahulu pernah ada orang yang membunuh sampai 100 orang, bayangin, membunuh 100 orang. Kemudian ia bertaubat di jalan Allah. Belum nyampe masjid udah meninggal duluan, dan Allah mencatat dia akan masuk surga. Apalagi sudah berada di pintu masjid. Nah, maka dari itu masyaallah muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami senantiasa mengingatkan buat kami pribadi, ayo kita senantiasa beramal soleh, karena kita tuh nggak tahu loh kapan kita itu akan kembali kepada Allah, kapan kita akan berpulang ke rahmatullah. Kalau kita itu tahu ya Bapak Ibu sekalian, seandainya kita itu tahu Bapak Fulan hari Ahad jam sekian tanggal sekian pasti akan meninggal, jadwalnya meninggalnya karena ini, karena serangan jantung misalnya, karena tabrak mobil misalnya, maka kita akan mempersiapkan itu, hadirin. Oh, sebelum ini berarti saya sudah harus taubat. Itu seandainya.